Halo, ketemu lagi dengan Obsesi, obrolan sehari-hari, sharing informasi. Kali ini ngobrolnya agak beda nih, karena kami lagi menikmati alam di kebun teh sambil ngopi dan masak mie instan. Nikmat banget. Yuk, lihat kami yuk. Oke, kami minum kopi. Minum kopi. Lucu juga ya, kita belum pernah kayak gini sebelumnya. Maksudnya cuma melipir di pinggir jalan, terus kita coba nyantai-nyantai, healing. Oh ini tuh masih tahu juga caranya. Ya ini bisa juga gini sih, tapi males buka aja. Makan mie. Emang agak susah sih nyari tempat ya, kalau pas di, aduh ada lebah lagi. Kalau pas di tempat Kiki di Jerman atau di mana namanya? Disediain tempat piknik. Malah disediain tempat piknik, jadi kita gampang untuk mau piknik di mana aja, kapan aja, cukup nyaman. Ada spot-spotnya. Ada spotnya cukup banyak. Kalau di sini sulit, jadi kita melipir aja di pinggir jalan tadi, terus kita piknik. Tadi banyak juga orang di pinggir-pinggir jalan ya. Soalnya kalau di sini mesti bayar, semuanya tuh mesti bayar. Main juga enak banget. Enak karena ini kali ya, karena udaranya jadi kita jadi lapar. Jadi rasanya nikmat banget. Ini agak jelek nih, kita taruh tempat yang lain aja. Enak banget dah rasanya. Enak banget karena udaranya, dan kita juga belum sarapan, lagi lapar. Sekarang jam 10. Ngomong-ngomong kayak gini, ini sekarang lagi panas ya cuaca. Kita beruntung dapat tempat yang agak teduh nih. Tapi ntar siang bakalan panas kayaknya. Ada pohon di depan kita yang melindungi dari matahari. Tapi sekarang tuh Bandung tuh kan aneh ya, dinginnya udah kayak waktu kita jam 10 masih pakai jaket nih, karena dingin sih. Padahal saya pakai tangan panjang juga, dingin. Bandung tuh sekarang tuh kan agak aneh itu, dinginnya tuh kayak tahun pertama saya kesini loh, tahun 86 itu dingin banget. Tahun 86 karena belum adaptasi. Terus juga waktu itu juga memang belum seperti rata-rata, masih cenderung lebih dingin ya. Karena kotanya belum ramai banget. Belum sepadat sekarang, belum ada macet-macet yang signifikan lah di Bandung. Kalau sekarang kan macet di mana-mana Bandung, apalagi kalau weekend ya. Weekend tuh udah parah banget Bandung, mungkin karena itu bikin panas. Tapi sekarang cuacanya itu dingin banget loh, udah beberapa waktu belakang ini. Udah beberapa hari ini dingin ya, suka dingin ya. Terus pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa bisa begitu ya? Terus juga ini udah beberapa hari nggak hujan, tapi bulan Juli ini sampai dengan pertengahan kemarin hujannya masih banyak ya. Masih deras banget gitu. Padahal harusnya kan bulan-bulan Juli itu dari bulan Mei lah ya, Mei, Juni, Juli itu hujannya udah jarang sih harusnya. Kenapa bisa gitu ya? Apa yang bikin? Sebenarnya fenomena dingin pada saat awal masuk musim kemarau tuh suatu hal yang biasa sih. Hanya memang ada studi yang melihat tren ya, begitu melihat tren bahwa dengan adanya perubahan iklim yang global warming seperti itu, pemanasan global, cenderung di Indonesia itu pada ujungnya nantinya adalah hari panas itu akan lebih sering, hot days, extreme hot itu akan lebih sering dialamin gitu di kondisi ekstrim. Nah di situ juga studi itu juga menunjukkan bahwa
ekstrim dingin juga makin lebih bukan makin sering tapi berkurang. Oh. Artinya pada kondisi-kondisi ekstrim dingin itu juga suatu hal yang sudah biasa gitu. Ada waktu-waktunya gitu ya. Hanya saja kondisi untuk makin ke depan itu makin sedikit ekstrim dingin kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini mungkin suatu kondisi memang ya kondisinya lebih dingin gitu daripada, jadi kalau dibilang ekstrim mungkin juga enggak juga karena kita tidak punya datanya seperti itu ya, belum tahu kayak gitu. Tapi fenomena itu kan berkaitan juga dengan pergeseran dari monsun, dalam arti sekarang itu di Australia itu sekarang lagi musim dingin. Jadi pada bulan-bulan ini, bulan-bulan yang musim kering di Indonesia itu angin itu berhembus dari Australia, Australia. Itu ya pada umumnya pada saat masuk musim kemarau di Indonesia, angin dari sana juga dari Australia juga ya, seperti itu. Nah, kondisi dingin itu juga dipengaruhi oleh uap air. Kalau uap airnya itu lebih sedikit, ya kita lihat cenderung kalau dingin itu kalau udara cerah. Iya ya. Tadi malam dingin berarti hari ini udara cerah gitu ya. Ya kemarin juga kita lihat di itu juga awan juga nggak begitu banyak ya. Kan nggak tahu nih awan atau bukan, ini kelihatannya cerah nih. Cerah nih kayaknya, udaranya cerah banget. Nah, kalau ada awan berarti ada uap air. Nah itu uap air itu cenderung bawa dia hangat gitu, udara hangat. Jadi kalau udara yang cenderung dia tidak ada awan, ya itu cenderung dia lebih dingin. Jadi gitu kalau lagi dingin, kebetulan dari Australia, kalau udaranya dingin, kalau udara dingin itu membawa evaporasi juga lebih kecil. Jadi penguapannya enggak jadi lebih kecil ya, nggak ada gitulah, sedikit lah kayak gitu. Nah itu menyebabkan ya kebetulan ini rasa dingin. Iya sih ya. Australia itu kan selatan, jadi dia kebalikan dari di daerah Eropa sama Amerika ya. Musim dinginnya itu justru di pertengahan tahun, musim panasnya justru di akhir tahun. Gitu. Jadi sekarang kalau bulan-bulan Juli dingin itu relatif normal sih sebenarnya ya. Karena bawaan dari musim dingin dari Australia. Cuman dingin banget loh. Kita aja sampai harus pakai jaket loh. Udah lama kita jarang-jarang pakai jaket di Bandung ya. Kita juga ngalamin semacam agak anomali juga ya, karena kita melihat di beberapa kali gitu juga bulan Juli kemarin juga ada hujan ya. Lebat ya. Hujan lebat. Di awal-awal bulan Juli kemarin hujan deras banget. Itu kan bingung juga menjelaskannya kenapa kok pada saat kondisi yang biasanya juga, berarti kalau ada hujan berarti ada uap air. Iya. Padahal uap air sedikit ya karena dingin. Iya, mungkin ada penguapan dari mana gitu. Kebawa angin. Iya, tapi harusnya jadinya anget seharusnya kalau ada ini. Main sempat kerasa waktu mau hujan itu memang kerasa memang rada anget kan, rada gerah gitu. Tapi terus begitu turun hujan udah langsung dingin banget lagi. Tapi memang cuaca belakangan ini agak-agak ya anomali, mungkin bumi sudah tua. Bumi sudah tua gitu, jadinya cuaca jadi anomali banget gitu. Banyak ada studi sih yang melihat bahwa ini karena global warming, jadi kondisi-kondisi yang ekstrim panas, ekstrim dingin itu jadi makin ekstrim panas ya, terutama itu makin sering kayak gitu. Terus musim hujan juga berubah kayak gitu ya. Lebih sering, maksudnya gini, bulan-bulan biasanya pada saat musim kemarau yang banyak yang memang sedikit hujan tapi tetap ada di Indonesia, daerah tropis ini tetap ada gitu. Nggak benar-benar kering banget gitu ya.
Nah, tapi kondisinya ke depan dengan ada global warming itu makin kering lagi kayak gitu. Sedangkan curah hujannya juga secara umum agak berkurang ya di Indonesia, terutama Indonesia bagian selatan, barat, selatan kayak gitu. Jadi daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera bagian selatan itu, bahkan mungkin banyakkan Indonesia itu curah hujannya secara umumnya tahunannya itu memang dia sedikit berkurang gitu. Cuman untuk daerah kayak Jawa, Kalimantan, kemudian dari Sumatera bagian selatan itu pada saat musim keringnya itu lebih kering lagi daripada biasanya. Ya, jadi apa ya namanya, perbedaan antara musim makin lebar, perbedaan antara musim hujan dan musim keringnya seperti itu. Ya, nah satu lagi juga yang kita lihat dari hasil studi itu juga menunjukkan bahwa kalau dulu mungkin hujan-hujan drizzle yang kecil itu ada gitu. Sekarang itu cenderung hujannya lebat. Nggak drizzle lagi ya. Tinggi, kemudian tapi habis itu jadi kering gitu kan, karena jumlah hujan setelah tahun hampir sama. Gitu, berkurang dikit. Itu yang fenomena yang trennya seperti itu. Iya. Agak-agak serem juga sih ya. Ya. Jadi kita bisa juga melihat kalau hujan lebat kan cenderung kita melihat banjir gitu ya. Jadi suatu fenomena nggak tiba-tiba hujan gitu lebat kemudian terjadi banjir, ya kejadian bencana banjir bisa lebih sering ya. Walaupun secara umum hujannya juga sedikit ya, tapi banjirnya bisa lebih sering. Hujan lebih sedikit tapi lebih ekstrim gitu kan. Jadi makanya banjir lebih ini. Sebenarnya kalau banjir di Bandung akan lebih berat ya, walaupun Bandung sebenarnya daerah dataran tinggi ya. Tapi karena aliran air itu nggak terlalu lancar, sehingga kalau hujannya tiba-tiba itu drainasenya kalau hujan tiba-tiba itu akan menyebabkan banjir, langsung banjir sih ya. Kita agak-agak seremnya di situ di Bandung. Ya hampir semua daerah sih yang kalau memang drainasenya nggak bagus ya begitu. Nambah nih, Ya, masih ada. Yuk makan lagi. Lanjut. Ini enak udara ini. Iya, udaranya enak. Tapi jadi ingat kalau ekstrim panas Bandung itu malam kan dingin banget, sore lah sampai malam sampai pagi itu dingin banget. Tapi malam tuh panasnya terik banget ya. Panas gitu, gerah dan panas gitu dan terik gitu. Jadi agak-agak apa ya, agak-agak melelahkan. Panas terik sih. Panas siang kan Bandung panas siang. Siangnya panas gitu, malamnya dingin gitu. Ya tadi dengarnya malamnya panas. Nggak, maksudnya siangnya panas. Mungkin panasnya panas kering kali ya. Jadi ya. Karena kan lagi cerah kayak itu, uap airnya nggak ada, jadi matahari langsung kayak gitu Kayaknya gitu ya. Soalnya rasanya ke kulit jadi seperti waktu tahun 86 dulu gitu. Ininya juga kebetulan angin juga nggak gede kali ya, jadi kerasanya teriknya langsung. Iya gitu kali ya. Jadi terasa perih, panas ke kulit juga rasanya nggak enak. Karena apa ya? Karena kering gitu ya. Jadinya kita harus dia lotion terus nih di sekarang ini. Karena siang-siang tuh jadi kering kayak rasanya ke kulit. Caranya ya nggak usah keluar jalan. Susah kalau nggak keluar. Kan pengen kelayapan terus. Keinginan untuk kelayapan tuh tetap tinggi. Tapi juga kita juga ngerasain ini ya, musim yang sudah yang beda itu, misalnya kita ngelihat kalau melihara punya kolam gitu,
pada saatnya air itu susah banget gitu. Jadi Iya, iya. isi air buat kolam, buat ganti air itu juga susah kayak gitu ya. Suka nggak tega walaupun di rumah alhamdulillah masih ada air ya. Suka nggak tega pakai air buat kolam, apalagi nguras kolam terus ngisi air ulang itu rasanya nggak tega sama Kan. sama orang-orang yang kekeringan gitu ya. Ya itu kan kalau tadi kita bicara mungkin yang udah musiman ya ada perubahan di musiman juga, cuman sebenarnya bukan yang musiman. Kalau fenomena yang kayak misalnya keringnya lama kayak gitu kan, atau hujannya lama ya, sepanjang tahun hujan terus nggak berhenti hujannya, sering tiap hari dapat hujan kayak gitu waktu musim lanina gitu ya. Nah, itu pengaruhnya lebih karena pengaruh iklim dari regionalnya atau globalnya lah, seperti itu kayak El Nino, La Nina, kayak gitu. Terus kadang-kadang pada saat musim kering, maksudnya musim kemarau gitu, kita nggak dapat hujan, tiba-tiba ada hujan aja, terus hilang lagi kayak gitu. Kirain tuh hujan tiba-tiba itu hujan buatan dari pemerintah, enggak ya? Ada juga kali ya. Kalau hujan yang dimodifikasi berarti cuaca itu kan nggak dibuat ya, itu dimodifikasi. Jadi harus ada syarat-syaratnya kan untuk supaya itu bisa terjadi hujan. Ya misalnya awannya harus ada kayak gitu. Nggak bisa lagi terang-terang gini ujuk-ujuk dibikin hujan, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi ngelihat awan terus awannya mengarah kemana, sebelum awannya hilang lewat situ dijatuhkan. Jadi ditambah apa gitu kayak garam-garam atau gitu zat yang di atas awan itu supaya jadi kondensasi, kemudian jadinya hujan turun kayak gitu. Nah sebaliknya kalau seandainya kita tidak menginginkan hujan, awan-awan yang lagi terbang kayak gitu, kalau takutnya tiba air tuh ada yang ceritanya kayak ditembak gitu pakai semacam laser atau apa gitu, supaya dia awannya dipecah gitu, buyar gitu ya, nggak mengumpul gitu, nggak ya, bukannya lebih gampang pakai aja ya, nggak lebih gampang pakai pawang hujan. Hujannya jadi pindah kemana. Ya itu joke ya, jangan diambil hati. Jadi fenomena yang tiba-tiba hujan kayak gitu disinyalir dari studi juga itu karena pengaruh NGO namanya Madden-Julian Oscillation. Apa tuh Madden-Julian Oscillation? Itu satu oscillasi yang itu dimana terjadi suatu apa yang namanya konversi atau convergence atau apa kayak gitu, yang di uap air yang melewati daerah tropis. Jadi bergerak dari Samudra India menuju ke daerah tropis sampai ke daerah Indonesia, rata-rata sampai pertengahan Indonesia. Itu membawa uap air yang jadi membuat hujan banyak di Indonesia. Ya seperti itu. Jadi tengah-tengah pada saat musim kemarau bisa terjadi kayak gitu. Dan itu ada semacam siklusnya kayak gitu dari 36 bulan sampai ke 50-an berapa bulan kayak gitu ya, siklusnya seperti itu berulangnya. Nah disinyalir itu akan siklusnya akan lebih sering gitu. Jadi kita akan mengalami semacam iklim yang makin nggak bisa diprediksi lah. Iya. Tiba-tiba mau musim apa, tiba-tiba udah hujan gitu, seperti apa ya, memang dan sebagainya. Iya, kita setiap ada acara outdoor juga kita bilang, aduh nanti kalau hujan gimana? Pasti yang providernya bilang, bukannya sekarang sulit sekali memprediksi hujan gitu, nggak bisa dibilang nggak ada hujan, ternyata ada hujan, dibilang ada hujan ternyata nggak ada hujan gitu. Emang itu yang bikin masalah ya, yang menyebabkan hujan tuh sulit diprediksi saat ini. Ya tidak reguler seperti yang bisa kita prediksi lagi. Iya, nggak. Kalau sebelumnya kan kita udah bisa lah hampir bisa memastikan lah gitu kalau ini hujan. Sekarang tuh kan sulit gitu ya. Panas dan hujan tuh sulit sekali. Udah, ya. Alhamdulillah, kenyang. Cukup lah. Nikmat.